Oke, halo semua, balik lagi ke Prisma TV. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini gue sama Tahir bakal jelasin produk-produk IMAX nih, banyak banget udah ada di depan gue. Oke kok, jadi ini kan ada banyak banget nih IMAX. Mungkin kita mulai dari ini dulu kali ya. Wah, ini kan ada kamera nih. Jadi ini apa aja sih? Ini fungsinya buat apa? Oke, kalau untuk yang ini namanya Ascendo 5. Dia fungsinya untuk wireless presentation atau untuk conferencing mic sama untuk conferencing soundbar di sini. Dan ini dia fungsinya adalah untuk di meeting room ataupun bisa untuk small huddle space. Jadi fungsinya ini bisa untuk menggantikan mic yang sekarang yang gede sama yang kamera-kamera basic karena dia sudah include dengan JBL dan di sini high quality video. Oh, jadi ini udah all in one menjadi satu ya. Mulai dari speaker, mikrofon, sama kamera. Nah, ini kamera resolusinya berapa nih? Kalau untuk kameranya ini sudah full HD di sini dan untuk kameranya sendiri sudah support sampai widescreen 110 fisheye. Oh, oke. Keren ya. Oke, ini produk yang pertama yang tadi Tahir udah jelasin. Jadi ini Ascendo 5 fungsinya buat video conference. Oke. Terus nah, nih warnanya masih sama. Ini selanjutnya kalau ini tuh apa? Kalau ini adalah Ascendo 4. Kalau ini sebagai wireless presentation atau boleh dibilang otaknya. Jadi kalau misalnya kita mau untuk sharing konten dari gadget atau misalnya handphone atau Apple atau yang lainnya bisa di sini. Kita nggak perlu pakai kabel, sudah bisa langsung direct secara air server. Oh, jadi mirroring dari Android, iOS, dari Windows itu bisa langsung dilakuin di sini ya. Betul. Perlu aplikasi nggak yang perlu kita download nih di gadget masing-masing? Kalau di gadget sudah nggak perlu, karena dia sudah support dengan screen mirroring dari bawah handphone masing-masing. Kalau misalnya kayak di Apple itu ada namanya AirPlay atau Apple TV, dan kalau misalnya di Android itu sudah ada Cast, biasanya kebanyakan Google Cast, dan kalau misalnya dari Windows sendiri sudah ada pakai Windows Presentation Display atau bisa pakai Google Presentation atau pakai Cast di situ. Oke, jadi udah lengkap banget ya. Udah bisa mirroring dari Windows, iOS, Android. Kemudian ini OS-nya apa sih? Nah, untuk OS-nya dia menggunakan Microsoft Enterprise di sini. Microsoft 10 Enterprise. Jadi kalau misalnya ada program-program yang mau dimasukkan dari Windows itu sudah nggak perlu ragu lagi, sudah bisa diinstal di sini. Oke. Selanjutnya, nah ini yang kecil-kecil ada banyak nih. Mungkin bisa dijelasin nggak nih? Ini alat apa namanya, fungsinya buat apa aja? Oke. Satu-satu dulu ya. Oke. Yang ini kita ada NX 1200. Ini adalah prosesor di sini. Jadi fungsi microcontroller. Kalau misalnya kita ada di dalam satu ruangan punya ada relay atau misalnya mau untuk lampu ataupun misalnya untuk kontrol curtain, kan curtain banyak kan pakai motorized ataupun misalnya kayak kita mau nurunin layar proyektor, kita bisa mengontrol dengan menggunakan seri NX 1200. Nah, di sini kita lihat ada beberapa box di sini, ada 4 contohnya. Nah, 4 ini adalah tipe modular dan modular ini bisa disambungkan ke NX 1200. Ini kalau diibaratkan ini adalah kepalanya, yang ini tangan dan kakinya masing-masing. Tentunya tidak terbatas hanya dengan 4 ini, bisa dikembangkan lagi. Jadi kita lihat dari kebutuhan ruangan. Kalau ruangannya itu kecil dan misalnya hanya cuma untuk mengontrol beberapa, cukup menggunakan NX 1200. Oh, jadi ini perangkat kontrol sistem prosesornya ya? Betul. Nah, ini kan pasti butuh user interface nih. Nah, di depan kita nih udah ada keypad ya? Betul. Ini ada keypad, ini Keypad ada biru. touchscreen.
Nah, mungkin bisa dijelasin nih touchscreen yang ada di sini fungsinya selain untuk kontrol. Oke, jadi ini fungsinya selain untuk kontrol bisa buat apa aja nih? Nah, kalau untuk seri touchscreen ini basisnya banyak yang kita bisa tambahkan. Selain kita bisa buat untuk kontrol lampu ataupun untuk kontrol lighting, misalnya di dalam ruangan meeting dia ada beberapa konten. Dari misalnya kita ada 2 laptop sama 1 TV, kita juga bisa mengatur template-nya sehingga pada saat ditayangkan nanti kita bisa sharing konten yang mana yang mau ditayangkan, misalnya konten dari laptop pertama atau konten dari laptop kedua. Jadi ini kalau untuk touch panel ini sudah paling bagusnya kalau misalnya kita bisa program secara manual ataupun sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus koneksinya nih dari touch panel ini ke prosesor kayak gimana? Untuk koneksinya semua menggunakan Cat6 ataupun menggunakan IP. Karena dia basisnya IP, ada keunggulannya dia menggunakan power over Ethernet. Jadi semua produk di sini kalau untuk yang seri prosesor dia bisa cukup menggunakan power over Ethernet. Nah, kemudian ada keypad nih. Jadi keypad ini ada berapa tipe nih? Keypadnya ini sebenarnya ada 2 di sini yang kita lihat. Ini adalah keypad yang isinya 6 button. Yang di sini ada keypad yang bisa dikontrol secara modular. Basic keypad ini adalah sama dengan yang touchscreen tadi, yaitu yang seri mode touchscreen 10 inch. Perbedaannya adalah di sini kita bisa memprogram. Jadi dengan menggunakan satu tombol ini kita bisa menggunakan beberapa fungsi. Jadi kalau misalnya kita mau matiin lampu cukup sekali, atau kita bisa 2 kali untuk mematikan lampu. Tergantung dari kebutuhan project. Sama seperti ini. Kebanyakan untuk tombol-tombol ini digunakan di ruangan-ruangan hotel atau biasanya di ruangan board atau meeting room. Jadi sangat membantu sekali untuk mendesain karena dia cukup menggunakan kabel Cat6. Basicnya adalah kabel Cat6. Oke, jadi ada 2 pilihan ya, bisa pakai touch panel atau bisa pakai keypad. Nah, terus kalau misalkan gue mau pakai handphone gue nih atau gue pakai iPad buat kontrol connect ke prosesor AMX, bisa nggak? Bisa. Nah, gue butuh apa aja tuh? Kalau untuk mengontrol itu cukup menggunakan software dari AMX sendiri. Di sini kita ada TPC Control, TPA, dan biasanya untuk yang kontrol ini kita harus download softwarenya dulu. Nanti setelah download softwarenya, di situ kita baru desain untuk dia punya user interface dan kegunaan programnya. Nah, ini ada alat lagi nih. Ini mirip kayak keypad ya bentuknya. Oh, nah ini namanya apa? Terus fungsinya? Oke. Yang di tanganku ini ada extender. Jadi fungsinya ini buat untuk transferin konten kayak dari laptop ke source atau misalnya ke display. Kebetulan di tanganku ada 1 tipe dan ini ada tipe yang kedua. Ini adalah untuk transmitternya. Nah, kalau untuk receivernya kita bisa menggunakannya. Dan tentunya sama untuk transmitter dan receivernya ini bisa PoE. Oke. Jadi itu tadi extendernya ada 2 model berarti ya? Betul. Jadi ada model yang ini yang pertama sama ada yang kedua. Oke, kemudian, nah kalau yang di ujung situ tuh apa tuh? Nah, kalau yang di ujung ini adalah SVSI. SVSI ini adalah Network AV over IP. Jadi dia lebih untuk konten sharing dari menggunakan IP untuk internet protokol. Sama kayak extender nggak fungsinya? Fungsinya sama, tapi yang beda di sini adalah dia untuk tidak terbatas dengan transmitter sama receiver. Dia bisa modular sistemnya. Jadi dengan 1 unit ini kita bisa penambahan encoder dan decodernya. Jadi encoder dan decodernya tidak cuma 1, bisa lebih. Dan dia bisa sharing konten dari 1 encoder ke beberapa decoder. Oh, jadi bisa
alat ini bisa point to point atau point to multi point ya, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ini produk yang selanjutnya. Ini ada banyak port HDMI-nya ya. Kalau kita lihat. Nah, ini fungsinya switcher atau apa nih? Oh, kalau yang ini media switcher di sini. Dia fungsinya adalah kita bisa sharing beberapa konten di dalam satu display, dan dia seamless switch, dan di sini bisa support sampai 4. Nah, yang satu untuk VGA, yang sisa 3-nya bisa menggunakan HDMI, dan untuk tipe ini support sampai 4K 60 4x4x4. Oke. Nah, buat audionya sendiri gimana nih? Nah, untuk audio sendiri ini dia menggunakan HDMI masing-masing, dan sistemnya adalah berdasarkan source. Nah, sekarang kan teknologi switcher udah banyak banget nih. Ini teknologinya sendiri udah HDMI 2.0 belum? Untuk yang ini sudah. Oh, udah ada HDMI support dengan 2.0. HDBaseT juga. Oke. Kemudian support auto switching nggak? Kalau untuk ini sudah support dengan auto switching. Wow. Jadi kalau input yang terakhir masuk, dia akan jalan di input yang terakhir. Kalau misalnya sudah dicabut, dia akan otomatis masuk ke input yang ada yang sebelumnya. Nah, buat kontrolnya ini cuma lewat button yang di bagian depan atau bisa dikontrol? Oh, kalau Dari mana untuk aja? ini kontrolnya yang secara manual yaitu dari depan. Tapi kalau secara ini kita bisa kontrol dari touch control, ataupun kita bisa kontrol dari modular juga. Jadi kalau misalnya tadi kayak saya bilang, kita bisa menggunakan touch control atau bisa menggunakan iPad untuk kontrol di situ. Jadi bisa pakai touch panel ini atau pakai keypad ya? Betul. Oke. Nah, kalau dua alat itu yang terakhir, itu fungsinya buat apa? Ini fungsinya adalah untuk untuk switcher juga basicnya. Tapi basicnya switcher yang ini ada keunikan, yaitu dia cukup menggunakan satu kabel power, karena dia basisnya cukup satu dari sini, dia akan bisa mentransfer power ke sini. Jadi sebenarnya paketnya cuma satu untuk menggunakan di ruangan meeting ataupun di ruangan kerja. Jadi ini fungsinya sudah satu paket all-in-one, transmitter dan receiver di sini. Oh, oke. Jadi kalau yang switcher tadi, ini kan outputnya HDMI ya, Betul. HDMI langsung ke TV. Nah, kalau yang ini tipenya yang CTP series, dia bisa jauh gitu ya outputnya ya. Outputnya bisa jauh. Ini range-nya bisa sampai, kalau misalnya mau bagus, itu bisa sampai 70 meter. Kalau misalnya dia supportnya di 1080, itu bisa di 100 meter. Tergantung dari source yang dia menggunakan kabelnya. Kalau kabelnya Cat 6 yang bagus yaitu Cat 6 Shield, dia bisa support up to 100 meter. Oke, jadi sekian untuk pembahasan produk-produk IMAX kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya buat tahu update video-video selanjutnya dari IMAX ataupun produk-produk Prisma Dinamika yang lainnya. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We